Ini adalah tablet yang secara desain dan juga kenyamanan ketika dipakai no debat. Ini adalah tablet paling nyaman yang pernah saya pakai. Mungkin statement saya ini bakalan kontroversial, tapi ya gimana lagi, karena faktanya kayak gitu. Bayangin aja, dia punya warna golden silk yang terlihat mewah. Bobotnya untuk tablet 12 inch cuma 506 gram dan juga ketebalannya cuma 5,5 mm. Tipis banget. Jadi tablet paling tipis yang pernah saya review. Belum lagi layarnya, dia udah tandem OLED 2000 nits dan kalau ngomongin Huawei dia selalu punya seamless connection yang di kompetitornya jarang ada. Keyboardnya sangat inovatif, bahkan ada storage slot stylusnya juga. Chargingnya juga support 100 watt. Wah, kenalin, ini adalah Huawei MatePad Pro 12,2. Si MatePad Pro 12,2 ini bukan penerusnya MatePad Pro 13,2 yang pernah kita bahas. Ini varian lain, ibaratnya kayak saudara tapi beda umur lah. Dan yang menarik, si Huawei MatePad Pro 12 ini bawa banyak banget fitur baru yang sangat menarik untuk dibahas. Mulai dari desainnya, layar, aksesoris, sampai fitur lainnya menarik banget. Jadi langsung aja kita awali dari desainnya dulu. Karena ketika pertama kali lihat si Huawei MatePad ini, kayak mainstream banget dan saya langsung jatuh cinta sama desainnya. Desainnya ini fresh banget. Huawei menyebutnya dengan golden silk design. Katanya sih never seen before ya. Dan emang bener sih, karena emang warna goldnya ini beda. Bukan gold polos kayak warna finishing di device yang lain, tapi kayak ada tekstur sutra emas. Jadi luxury-nya lebih dapet. Cocok banget buat yang suka traveling, apalagi yang pakai jet pribadi dan beli rotinya 400.000. Golden Silk desainnya ini nggak cuma buat gaya, tapi juga praktis karena back covernya ini nggak gampang nyeplak sama sidik jari. Bodinya juga udah tipis dengan ketebalan cuma 5,5 mm. Ini sih bener-bener gokil banget loh ya tipisnya ya, dibandingkan dengan iPhone 15 atau HP manapun. Biasanya HP lain itu cuma 7, sekian mm. Ini 5,5 mm. Bobotnya 506 gram. Jadi ini adalah tablet teringan dan juga tertipis di dunia. Dibandingkan dengan kompetitornya kayak iPad Pro 13 inch dan Samsung Tab S9 Plus yang 12,4 inch, jelas jauh lebih tipis dan juga lebih ringan Huawei. Di bagian layar, si Huawei MatePad 12,2 ini juga udah pakai layar andalannya Huawei. Full view display dengan screen to body rasionya di 92%. Dan desainnya ini udah notchless front kamera, jadi kameranya dibikin menyatu sama bezelnya. Yang ngebikin bezelnya sih memang kelihatan agak lebih tebal, tapi setebel-tebelnya masih tipis kalau dibandingin kompetitornya. Dan masih bisa dimaafkan lah, karena kalau kita ngomongin spesifikasi layarnya juga udah gokil. Panel layarnya ini udah pakai teknologi yang namanya tandem OLED. Jadi ini adalah teknologi yang pakai 2 atau lebih lapisan OLED yang ditumpuk. Jadi masing-masing panelnya kayak punya tugas sendiri. Misal layarnya nampilin brightness 1000 nits, nah tiap lapisan panelnya bisa bagi-bagi kerja. Misal 2 lapis, masing-masing ngasih 500 nits. Untuk tablet yang pakai layar tandem OLED itu masih jarang. Yang pakai itu iPad M4 yang harganya juga masih 25 juta rupiah. Kalau dibandingin dengan Huawei MatePad ini, harganya nanti aja lah. Tapi yang jelas jauh lebih affordable si Huawei. Keuntungan dari layar yang tandem OLED apaan emang bang? Kecerahan layarnya ini bisa jauh lebih tinggi. Jadi ini ideal buat HDR konten atau pas dipakai di luar ruangan. Di MatePad Pro 12,2 ini peak brightness-nya bisa sampai 2000 nits. Buat ukuran tablet 2000 nits itu udah terang banget. Ibaratnya kalau misalkan kita di hutan dan butuh lampu untuk SOS, tinggal nyalain high brightness-nya Huawei aja, orang yang nyari kita bakal tahu kita di mana. Kontras rasionya juga lebih tinggi dan karena tandem OLED jadi bisa bagi-bagi tugas. Beban kerja setiap panel jadi lebih ringan. Artinya panel ini bisa 3 kali lebih awet dari konsumsi dayanya. Dan Huawei klaim sih 33% lebih efisien. Karena kerjanya lebih efisien, jadi meminimalisir resiko burn-in. Karena untuk OLED, ya musuh utamanya adalah gambar statik yang bikin burn-in. Ngomongin efisien, baterainya juga bakal jadi lebih efisien. Tapi nanti kita tes di segmen baterai. Sekarang kita bahas dulu untuk color gamut layarnya. Untuk klaimnya sih sama yang kayak tadi saya sebutin ya. Dan di hasil pengetesan kita pakai Spider X Elite, dia ada 2 mode, jadi ada normal dan juga vivid. Di mode normal, sRGB-nya itu di 98%, Adobe RGB-nya 74%, P3-nya 73%. Nah, kalau kalian pengen lebih rendang, warnanya bisa pakai vivid. Karena untuk vivid, ketika kita tes, sRGB-nya itu 100%, Adobe RGB 93%, P3-nya dapat 100%. Kalau untuk brightness, ketika kita tes di skenario indoor itu di 600 nits dan di skenario outdoor dapatnya 900 nits. Dan kemarin saya cobain di outdoor dengan matahari terik langsung,
brightness-nya ini juga masih aman aja untuk dilihat. Kalau kalian pecinta Huawei pasti juga tahu tuh kalau Huawei juga ngeluarin layar yang namanya Peppermint. Nah, teknologi Peppermint di tablet sebelumnya juga ditanamkan di sini. Jadi layarnya itu bisa anti glare, feel buat nulisnya juga udah mirip-mirip kayak nulis di kertas, dan dia juga udah dikasih anti sparkle teknologi yang ngebikin tampilannya jadi lebih clear dan lebih tajam meskipun layarnya ini mid. Kalau misalkan dibandingin dengan layar yang glossy terus ditempelin screen guard yang mid, tetap layarnya tajam ini. Dan kalau kita ngomongin OLED ya, OLED ketemu mid itu menurut saya adalah perpaduan yang pas. Karena layar yang mid itu bisa anti reflektif, gak ada pantulan. Yang jatuhnya kalau nampilin warna hitam itu nggak reflect dan warnanya jadi lebih pekat, lebih realistis. Layarnya juga udah punya banyak sertifikasi buat eye comfort, kalian baca sendiri aja lah ya, karena saking banyaknya sertifikasinya. Aksesoris untuk si MatePad Pro 12,2 ini sekarang juga lebih gokil sih ya menurut saya. Terutama keyboardnya. Keyboardnya ini namanya Huawei Glide Keyboard yang secara ukuran dia lebih lebar ketimbang Magic Keyboardnya iPad Pro yang 11 inch. Dan touchpadnya juga lebih lebar. Tapi meskipun lebih lebar, kalau kita ngomongin ketebalan, dia jauh lebih tipis dibandingkan Magic Keyboardnya Apple. Bobotnya itu cuma 420 gram dan kalau kita pasang ke tabletnya, total bobotnya nggak sampai 1 kg. Jadi mau dibawa kemana-mana, masih aman. Ini enteng banget tuh, gila. Yang saya suka, walaupun eksternal keyboardnya ini tipis, tapi pengalaman ngetik saya di sini masih nyaman-nyaman aja. Travel distance-nya itu pas, empuknya pas, gak kerasa tipis yang gak enak gitu. Keyboardnya Huawei ini belum support sama backlit keyboard. Cuma caps lock-nya aja yang nyala sebagai indikator. Huawei Glide ini juga dibikin ada engselnya, jadi buat buka tutupnya kita cuma butuh satu step aja, kayak ngebuka laptop, nggak perlu lagi harus ngebuka stand penyangga buat tabletnya kayak di versi-versi sebelumnya. Angle-nya ini juga bisa kita adjust. Di bagian atas keyboardnya ada dua garis yang bisa kita pakai buat nentuin angle tabletnya. Jadi angle-nya ini bisa kita atur nih, derajatnya mau 90 derajat bisa, mau lebih flat juga bisa, mirip-mirip lah sama di laptop. Jadi pas buat berbagai postur duduk. Terus di sini kita juga dikasih kayak semacam storage untuk nyimpen stylusnya. Yang sebenarnya ini bukan cuma untuk nyimpen aja, karena ketika kita taruh di sini, si stylusnya ini juga ngecas, magnetik. Dan tenang aja, secara desain Huawei juga udah memikirkannya, jadi kalau misalkan tabletnya kita tutup, tuh pennya juga masih bisa kesimpan di storage-nya sini. Ngecasnya juga bisa dua mode, di storage-nya tadi dan juga bisa ditempelin ke tabletnya. Bisa juga dipakai studio mode, jadi bisa dibikin flat atau sedikit tilting, berguna buat kalian yang biasanya suka ngegambar atau editing di tablet. Untuk trackpadnya juga udah support sama beberapa gesture, kayak geser 2 jari ke atas buat scroll, geser 3 jari ke bawah buat home screen, dan gesture-gesture trackpad lainnya juga udah bisa. Cuman yang perlu diperhatikan ya, karena warna dari Huawei Glide ini kan putih ya. Kalau putih itu kan biasanya gampang kotor. Dan sayangnya nggak ada pilihan warna lain dari Huawei. Putih sebenarnya bagus banget perpaduannya sama Golden Silk ini, tapi resikonya ya harus sering banget dibersihkan biar nggak nempel nodanya. Tapi tenang aja, soal Huawei Glide ini udah ada stain resistant juga, jadi kalau misal dia kotor atau ketumpahan sesuatu, kita cuma tinggal ngelap aja dan dia bisa bersih lagi. Kalau untuk stylusnya sama dengan Huawei MatePad Pro 13.2 kemarin, dia pakai Huawei M Pencil Gen 3. Fiturnya juga masih sama dengan 10.000 pressure sensing level yang kalau kita pakai buat nulis atau gambar dia lebih sensitif. Jadi kalau kita tekan halus hasilnya bakal tipis, tekan tebel hasilnya jadi tebel. Dan for your information aja, biasanya stylus yang beredar di pasaran sampai sekarang ya paling tinggi itu cuma 4.000 pressure sensing. Nah, Huawei udah 10.000. Ini termasuk jadi salah satu pressure sensing yang tertinggi untuk stylus. Stylusnya juga disediain dua varian, ada ujung pen yang bening dan ada yang putih. Kalau yang bening dia bakal lebih licin, kalau yang putih dia feel-nya lebih kayak ngegrip gitu. Jadi kalau kalian pengen yang feel-nya berasa kayak nulis atau ngegambar di kertas, pakainya yang ujungnya putih. Koneksi keyboard dan juga stylusnya udah pakai Neuralink. Wah, apa itu Neuralink? Kalian bisa lihat video kita Huawei yang sebelum-sebelumnya ya, karena kita udah bahas banyak di situ. Singkatnya sih, koneksi Neuralink ini dia nggak bakal ngeganggu koneksi Wi-Fi-nya dan diklaim koneksinya bisa lebih cepat dan lebih stabil dibanding Bluetooth. Terus untuk palm rejection di Huawei M Pencil Gen 3 ini juga udah ada. Baterai, wah untuk baterainya walaupun dia tipis banget loh dia 5,5 mm, tapi baterainya gede banget. Dia punya kapasitas baterai 10.100 mAh. Saya belum pernah nemu tablet lain yang kapasitas baterainya segede ini, tapi dimensinya setipis ini. Dan yang gokil lagi, kita juga dapat fast charging yang support 100 watt. Ngecas dari 0 ke 100% cuma butuh waktu 52 menit, dan chargernya ini udah termasuk di box ya, nggak dijual terpisah. Plus dia juga ada fitur deep sleep mode. Jadi kalau kita mati
matiin layarnya, bukan matiin tabletnya, baterai masih di atas 80%, dia bisa bertahan sampai 380 hari. Sama kayak di laptop lah, kalau misalkan layarnya mati, deep sleep mode, jadi nggak ada yang bekerja. Makanya kenapa dia bisa sampai bertahan selama itu. Kalau untuk daya tahan baterainya, ketika kita coba ya, kayak Genshin Impact selama 30 menit, dia berkurangnya 12%, PUBG 30 menit 9%, Mobile Legends 30 menit 9%. Untuk streaming TikTok, YouTube, dan juga Netflix, berkurangnya sekitar 6%. Record video 4K 30 fps 30 menit berkurangnya 8%. 10.000 mAh dengan resolusi layar segede ini masih lumayan awet. Huawei juga selalu menggembar-gemborkan tentang a PC-like experience di Huawei MatePad-nya. Dan fitur itu juga tetap ada yang namanya adalah PC Level WPS Office 2.0. Sampai sekarang PC Level WPS Office ini masih eksklusif di tabletnya Huawei UI dan fiturnya itu mirip sama yang ada di versi laptop atau desktop. Fitur-fitur kayak pivot table, ruler, dan fitur yang ada di desktop ada di sini. WPS Office-nya juga udah support printing, multi-device, account logging sync, dan juga super hub. Kalau untuk multi-Windows-nya udah support karena dia udah pakai HarmonyOS 4.2, multi-Windows-nya juga udah bisa kita adjust ukurannya, bisa sampai 4 Windows sekaligus, 2 split screen, dan juga 2 PIP atau Picture in Picture. Buat yang suka ngegambar, Huawei juga kasih aplikasi eksklusif yang namanya Huawei GoPaint. GoPaint ini aplikasi gambar bikinan Huawei, jadi dia gratis dan udah pre-install di MatePad Pro-nya. Yang ke-install ini versi yang kedua, di GoPaint versi kedua ini masih easy to use, pilihan kanvasnya juga banyak dan bisa kita custom. Fitur-fitur di GoPaint yang versi pertama kayak support multiplayer, symmetry drawing, drag and drop color itu semuanya masih ada. Dan di GoPaint versi 2 ini ada tambahan upgrade. Pertama dari kanvasnya ini udah bisa up to 8K dan tekstur kanvasnya juga ada tambahan tekstur, ada golden silk, silver silk, rice paper, dan juga rocky surface. Dari brushnya juga ditambahin ada fluid brush yang ngasih efek kayak cat air. Jadi kalau kita pakai fluid brush pas kita golesin di kanvas GoPaint-nya, dia kayak ngasih efek kayak cat yang ngeresap ke kanvas. Ini keren sih. Terus juga ada splatter brush yang ini fungsinya kayak ngasih efek cipratan cat. Jadi kalau misalkan kalian bikin gambar-gambar ombak bisa, atau bikin abstrak-abstrak yang di FYP TikTok biasanya yang kayak ngasal aja tapi dijual mahal, itu juga bisa. Terus dia juga bisa dual effect brush. Jadi kita bisa painting atau gambar pakai 2 brush sekaligus. Nah, ini tergantung kreativitas kalian sih, mau pakai brushnya kayak gimana. Kalau saya yang bikin ya jatuhnya kayak gambar abstrak karena saya nggak bisa gambar. Lanjut kita bahas dari sisi performa. Untuk spesifikasinya dia pakai chipsetnya Huawei sendiri yaitu Kirin T91, RAM-nya ini 12GB dan storage-nya 512GB. Ya kalau dari sisi chipset memang bukan yang paling kenceng kalau kita lihat dari harganya. Dan menurut saya sekarang juga banyak customer yang udah pinter-pinter, mereka nggak selalu cari performance yang kenceng, yang penting sesuai kebutuhan. Kalau untuk real use performance-nya ini ketika saya pakai scrolling, sosmed atau apapun productivity itu nggak ada lag atau patah-patah, buat buka tutup aplikasi juga cepet. Layarnya juga 144Hz ya, mulus, buat multitasking juga aman. Kalau kita lihat dari sisi benchmark sintetisnya di Antutu 10 dia dapat skornya itu 703.000, Geekbench 6 single core dan multicore kalian bisa lihat skornya di sini. 3D Mark di Wildlife Stress Test dan juga Extreme Stress Test dia juga dapat skor yang stabil banget dengan di atas 99%. Lanjut kalau buat gaming, entah kenapa ya di gaming ini software lock kita itu nggak bisa terdeteksi di Huawei. Jadi kita nggak bisa tahu tuh berapa FPS pastinya. Tapi ketika kita gunakan untuk main, kayak di Mobile Legends dia kebuka settingannya itu high, sayangnya frame rate-nya belum bisa ultra, mentok di high juga. Tapi ketika kita coba main game satu ranks ya nggak berasa ada lag atau patah-patah. Di PUBG juga sama, masih smooth dan nggak ada yang patah-patah. Meskipun buat war yang lagi rame banget masih aman. Genshin Impact kita coba di high masih ada nyendat-nyendat kadang, jadi lebih amannya di settingan medium 60 FPS. Untuk suhu temperatur ketika kita main game Genshin Impact selama 30 menit lebih tadi masih aman-aman aja. Dengan suhu bagian depan itu ada di 40,8 derajat Celcius. Belakang ya lumayan anget tapi nggak yang gimana-gimana dengan 42, derajat Celcius. Lanjut kita bahas kamera. Banyak ya karena memang fiturnya banyak banget. Nah, untuk kameranya dia punya main kamera 13 megapiksel, ada ultra wide-nya juga loh, 8 megapiksel dan kamera depannya 8 megapiksel. Dan ini adalah kualitas kameranya Huawei di selfie videonya, resolusi 4K 30 fps. Ya kalau dibuat jalan geter sih, tapi siapa juga yang mau ngevlog pakai tablet ya kan. Tapi untuk resolusi 4K 30-nya, untuk skin tone sih masih bagus. Coba kita lihat dynamic range. Dynamic range juga masih bagus, jadi perbedaan antara fasad sama langitnya masih terlihat. Muka saya juga masih lebih detail.
Kalau 4K seperti ini nih, wah dynamic range-nya oke banget ya. Jadi tekstur-tekstur awan, fasad langsung kelihatan semua. Coba fokusnya kalau di 4K 30 fps, lebih baik sih. Ini saya gunakan untuk jalan. Kita coba zoom di ayam-ayaman ini. Nah, ini saya beliin anak saya karena warnanya lucu. Detailnya sih cakep ya. Coba kalau misalkan kita buat painting atau tilting dari detail bunga ini, terus pindah ke ikan sih. Wih, cepet fokusnya tapi transisinya kayak yang masih ngetap gitu ya, belum halus transisi fokusnya. Untuk speaker, si Huawei MatePad 12,2 ini udah punya quad speaker atau 4 speaker yang walaupun dia tipis secara dimensi, tapi speakernya gokil, imersif banget. Bassnya masih ada, tapi balance-nya juga pas, masih enak aja didengar. Udah enak lah kalau dibuat nonton film atau dengerin musik, misalkan kita lupa bawa TWS. Cuman buat yang pecinta produk Google pakai Huawei, gimana dong bang? Tenang, aplikasi-aplikasi Google kayak YouTube, Google Drive, Google Docs, dan lain-lain udah bisa kita install lewat App Gallery. Dengan catatan nih, kalian harus install MicroG dulu. Install MicroG-nya sih semisal kalian mau install YouTube, ntar bakal muncul pop-up buat install MicroG dulu. Jadi kalian nggak perlu nge-search lagi MicroG-nya, dan kita bisa login ke akun Google kayak biasanya. Nggak wajib via Gbox lagi. Opsi lain buat install aplikasi Google ya bisa pakai Gbox. Nah, aplikasi yang nggak bisa diinstal lewat Apps Gallery bisa kalian install lewat Gbox ini, kayak Facebook, Instagram, Netflix, dan lain-lain. Dan playback spesifikasinya dari Netflix juga udah wideband L1, jadi udah support buat muter konten-konten Full HD. Kalau aplikasi standar lain kayak video, WeTV, EQ, terus Canva, Zoom, CapCut itu udah bisa kalian install langsung aja lewat App Gallery juga. Si MatePad ini juga udah support sama DisplayOut, jadi misal kita mau proyeksikan ke layar, ke monitor, atau ke proyektor via kabel ataupun secara wireless projection, aman kalau buat presentasi. Panjang banget ya, akhirnya kita sampai ke kesimpulan karena kalau kita ngomongin Huawei fiturnya memang banyak banget dan kesimpulannya kita harus lihat harganya dulu sih. Dan saya jujur ketika video ini saya buat, saya belum tahu harganya berapa. Kalau kata Huawei sih harganya ada di 13 jutaan ya. Tapi harga itu seperti biasa kalau kita ngomongin Huawei udah dapat keyboard, stylus, Bluetooth mouse, dan TWS Huawei FreeBuds 5 ya, lengkap banget. Dan tablet ini bisa dibeli di tanggal 1 November. Dan kalau kita ngomongin sama kompetitornya itu setahu saya belum ada yang bundling kayak Huawei ya. Jadi kalau misalkan Samsung ataupun Apple di kelas flagshipnya itu harus beli secara terpisah. Keyboard, stylus, TWS-nya harus terpisah. Sementara si Huawei, wah kalau beneran 13 jutaan sih dengan semuanya lengkap, menurut saya juga masih oke sih harganya. Karena kalau kita lihat desainnya udah cakep, golden shield design, dan menurut saya ini adalah tablet yang desainnya paling oke yang pernah saya bahas ya. Tipis dan juga paling ringan. Terus dia juga punya layar tandem OLED yang bikin tampilan layarnya kece parah, brightness dan kontras rasionya juga tinggi. Ditambah ada fitur Papermate yang bikin layarnya lebih smooth kalau disentuh. Khas Papermate, gak refleks dan enak kalau buat nulis atau ngegambar. Kapasitas baterainya gede dan awet juga, plus ditambahi charging yang juga cepat dengan 100 watt. Fitur-fitur PC Lux Experience juga masih dipertahankan kayak PC level WPS Office dengan fitur ala-ala PC yang lengkap ada juga. Terus software lain kayak Huawei GoPen juga ada, aksesorisnya juga bukan cuma sekedar aksesoris yang nggak dipikirkan kayak Huawei Glide keyboardnya ini dibikin sedemikian rupa biar bisa beberapa mode, stylusnya juga support sama 10.000 pressure sensing. Dan untuk harga 13 juta, kameranya memang bukan yang paling oke di kelasnya, tapi udah lumayan lah. Dari sisi performa juga bukan yang paling kenceng di kelasnya, tapi sekarang user itu udah pinter-pinter, mereka nggak terlalu melulu cari tentang performance, yang penting fitur-fiturnya sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau kita ngomongin fiturnya Huawei, saya sebutkan tadi, banyak banget. Intinya, dengan layar dan keyboard inovatif yang nggak bisa kita dapetin di tablet lain, sama bonus masa promonya yang super lengkap, si Huawei MatePad Pro 12,2 ini menarik buat dipertimbangkan sih menurut saya. Apalagi kalau kalian udah pelan-pelan kayak saya, jadi udah jarang bawa laptop, ini ringan banget dan bisa buat kerja di mana-mana, itu juga jadi pertimbangan yang sangat-sangat menarik sih. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye!